Kami dari kelompok 3 membahas tentang komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal dengan kelompok. Komunikasi merupakan keterampilan dasar yang penting dalam keperawatan. Melalui komunikasi efektif, kerjasama dapat terjalin dengan baik dan pelayanan dapat berjalan dengan sesuai standar. Pada video ini ditampilkan simulasi komunikasi kelompok yang berbentuk rapat tim dan membahas penerapan SOP keperawatan. Berikut adalah video simulasi komunikasi kelompok pada rapat tim tentang penerapan SOP keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih telah hadir pada rapat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai penerapan SOP keperawatan. Saya harap diskusi ini berjalan terbuka dan saling menanggapi berdasarkan pengalaman di lapangan. Kalau menurut saya SOP kita udah jelas dan cukup membantu. Tapi kalau misalnya lagi rame, SOP itu jadi tantangan. Kayak kita kerjanya jadi terburu-buru gitu kalau pasiennya lagi banyak. Saya paham, tapi menurut saya SOP tidak boleh dikompromikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Justru karena sibuk, kita harus lebih berhati-hati terkait SOP. Saya melihat kedua pendapat ini ada benarnya juga. Nah, SOP wajib diterapkan, namun juga kondisi lapangan harus perlu diperhatikan juga. Solusinya adalah pembagian tugas dan kerjasama tim agar SOP lancar dan tidak membebani individu. Baik, saya setuju dengan buku teman-teman. Karena selain kerjasama tim, budaya saling mengingatkan itu sangat penting teman-teman. Karena biasanya kalau SOP itu terlewat bukan karena kesengajaan kita, tapi karena konsentrasi kita terbang di saat pekerjaan teman-teman. Dengan adanya budaya saling mengingatkan, itu dapat mempertahankan proses pelayanan kita tanpa harus saling menyalahkan jika ada kesalahan teman-teman. Iya, maksud saya tadi tuh kita cuma perlu strategi aja. Contohnya? Kayak penyesuaian alur kerja sama panduan prioritas pelayanan. Saya setuju dengan strategi tersebut, namun pelaksananya harus tetap mematuhi SOP karena sibuk tidak menjadi alasan untuk melewatkan prosedur penting, terutama yang berisiko bagi pasien. Oh, menurut saya, evaluasi bisa menjadi solusi dengan kita mengidentifikasi suatu akar masalah yang terjadi pada tenaga kerja atau karena hal lain. Izin menambahkan, konsistensi itu sangat penting. Jika SOP sudah biasa kita terapkan dalam pekerjaan sehari-hari, maka penerapannya itu akan lebih mudah dan akan lebih otomatis. Bahkan jika kalau kita sibuk sekalipun. Nah, jika muncul perbedaan pendapat, maka itu bisa lebih mudah disatukan. Benar, jika kerjasama tim kuat dan SOP sudah menjadi kebiasaan, maka beban kerja akan menjadi ringan dan pelayanan akan tetap terjaga. Baik, terima kasih atas hasil diskusi yang sangat baik. Dari perbedaan pendapat tadi, kita bisa melihat bahwa SOP tetap menjadi kewajiban utama dalam menjaga keselamatan pasien. Tapi ini perlu didukung oleh strategi lapangan, kerjasama tim, evaluasi rutin, dan konsistensi agar dapat berjalan secara optimal. Oke, semoga diskusi kali ini dapat kita terapkan dalam pelayanan keperawatan sehari-hari. Sekian diskusi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif dalam kelompok berperan penting dalam penerapan SOP keperawatan. Melalui diskusi, saling menghargai pendapat, dan kerjasama tim, setiap anggota dapat menjalankan perannya dengan lebih baik. Komunikasi yang baik membantu mencegah kesalahan serta meningkatkan keselamatan pasien. Demikian simulasi komunikasi dasar keperawatan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.